Di luar banyak guys. Ya luar biasa ya. Kalau aparat mah bebas di negeri Indonesia. Memalukan. Sengaja dimobilisasi. Gini amat sih. Ya, nggak mungkin kalau tanpa perintah itu. Nggak mungkin kalau tanpa perintah kayaknya ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang sidang tragedi Kanjuruhan ya guys. Ini di sidang ini ternyata ada cuitan dari Yayasan LBH Indonesia, YLBHI ya. Sidang tragedi Kanjuruhan kali ini lebih heboh dari biasanya. Puluhan brimob hadir untuk menyemangati rekannya. Menyemangati atau membuat gaduh ya. Nah itu pertanyaan. Pak Kapolri, hentikan intimidasi proses sidang Kanjuruhan. Ya, ini apakah ini termasuk bentuk intimidasi? Kita lihat videonya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar banyak guys. Ya luar biasa ya. Ya inilah nasibmu Kanjuruhan. Ya ini nggak tahu gue nih. Gue ngelihatnya gimana nih ya. Gimana kata netizen? Udahlah, gak usah lama-lama, kita langsung ke Twitter. Lihat dari cuitan ini gimana ya. Bentuk intimidasi gak nih menurut netizen Indonesia? Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter. Kita lihat postingan tadi ini yang udah kita lihat. Ini luar biasa, sampai 1,8 juta tayangan. Luar biasa. Nih ya. Nih di bawahnya, puluhan anggota Brimob ini menyoraki jaksa dan membuat kegaduhan di sekitar ruang sidang. Sayang banget kan, padahal sidang Kanjuruhan hari ini sudah memasuki tahap yang paling krusial. Ada proses pembuktian dan penuntutan. Iya, pakai nyorakin jaksa guys. Ya Allah. Pada sidang ke-12 hari ini anggota Polri semakin menunjukkan arogansi kekuasaan dan kekuatannya untuk mengintimidasi JPU dan majelis hakim. Duh, gini banget ya. Nih, gimana kalau begini nih? Masih bisakah kita dapat keadilan? Ya Allah, kesian rakyat, kesian rakyat. Padahal sejak awal proses sidang ini aja udah banyak kejanggalannya. Dari pemindahan lokasi sidang ke Surabaya, Aremania yang dilarang datang, keluarga korban yang dipersulit untuk datang, bahkan adanya pelarangan live streaming selama sidang.
kasus sebelah apa kabar tuh? Iya. Ya Allah. Selain teknis di lapangan, ternyata pasal dalam dakwaannya juga nggak tepat. Bahkan nih ya, ASN Polri terlibat menjadi pengacara terdakwa. Oh no. Ini gimana ya? Pak Kapolri gimana dong, ini rakyat gimana Pak? YLBHI memandang bahwa kehadiran puluhan anggota BRIMOB di ruang persidangan dilakukan untuk mengintimidasi JPU dan hakim dengan dalih menyemangati terdakwa. Ya kalau datangnya dengan begitu ya begitulah. Bahkan kami mendapat informasi bahwa intimidasi terhadap JPU bukan hanya dilakukan secara verbal, tapi juga dengan fisik menyikut. Waduh. Duh, ini jelas penghinaan terhadap pengadilan. Ini gimana ya? Sampai nyikut. Verbal aja udah nggak boleh, ini sampai fisik. Waduh. Alhasil, mungkin ada pengaruhnya. Saat pemeriksaan ahli, jaksa sama sekali tidak bertanya. Hanya mengajukan keberatan kepada majelis. Karena semua pertanyaan penasihat hukum bersifat menyimpulkan fakta persidangan secara sepihak. Aduh. Di mana kita bisa mendapatkan keadilan? Di mana rakyat bisa mendapatkan keadilan? Kalau begini nih beritanya. Pak Listio Sigit, hentikan intimidasi proses sidang Kanjuruhan. Iya tolong dong Pak, ya Allah. Halo, izin ya, aduh, parah. Perilaku aparat yang melakukan pengamanan sidang Kanjuruhan di siaran pers koalisi LBH Pos Malang, LBH Surabaya, LBH NU Kota Malang. Ini ada ylbhi.org.id, kita lihat ya. Kita lihat guys. Perilaku aparat yang melakukan pengamanan sidang Kanjuruhan dinilai bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Pada hari Selasa, 14 Februari 2023, persidangan ke-12 kasus tragedi Kanjuruhan dengan nomor perkara 11-Pit-B-2023 PN Surabaya 12 -Pit-B-2023 NSBY dan sini ya, nggak gue baca ya, ada dilangsungkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada persidangan kali ini ruang sidang dipenuhi anggota BRIMOB dan anggota Polri lainnya. Sebagaimana dalam video yang beredar di media sosial, puluhan anggota BRIMOB bertindak intimidatif dengan berteriak dan menyoraki para jaksa penuntut umum yang akan memasuki ruang sidang Cakra bersamaan dengan 3 terdakwa anggota Polri kasus tragedi Kanjuruhan, yaitu AKP Hasdarmawan, Kompol Bambang Sidik Ahmad, dan AKP Wahyu Setio Pranoto. Pihak keamanan pengadilan bahkan sampai berkali-kali mengingatkan puluhan anggota BRIMOB ini untuk tidak membuat kegaduhan saat persidangan. Sidang-sidang yang lain, aduh, udah nggak paham dah gue. Serius guys. Kami menilai bahwa perilaku puluhan aparat BRIMOB tersebut merupakan bentuk dari penghinaan terhadap pengadilan, contempt of court, karena sikap tersebut merupakan perilaku tercela dan tidak pantas dilakukan di pengadilan dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dan dinilai merupakan bentuk intimidasi terhadap jaksa penuntut umum. Perilaku tercela tersebut justru menunjukkan kurangnya profesionalitas aparat BRIMOB dalam melakukan pengawalan dan pengamanan pagar betis di Pengadilan Negeri Surabaya. Gimana dia yang mestinya mengawal? Terus kita mau berharap keadilan ini kasus Kanjuruhan. Ya Allah, gimana mau damai kalau keadilannya begini? Tindakan tersebut dinilai merupakan bentuk intimidasi dan unjuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi proses persidangan. Apalagi persidangan kali ini sudah memasuki tahapan persidangan yang paling krusial, yakni tahap pembuktian dan penuntutan. Dampak dari tindakan yang dinilai intimidatif tersebut pada faktanya
saat pemeriksaan ahli, menjadikan JPU sama sekali tidak mengajukan pertanyaan, melainkan hanya mengajukan keberatan kepada majelis, karena semua pertanyaan penasihat hukum bersifat menyimpulkan fakta persidangan secara sepihak. Ya Allah. Sejak awal, pengungkapan kasus tragedi Kanjuruhan ini penuh dengan kejanggalan. Mulai dari kepentingan keluarga korban yang kurang diperhatikan dalam proses persidangan, pengalihan gelaran persidangan ke PN Surabaya, diterimanya anggota Polri sebagai penasihat hukum 3 terdakwa yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hingga pembatasan terhadap akses media dalam meliput siaran langsung proses persidangan. Nah itu, ini loh. Kita ini sama di mata hukum, tapi nggak sama di mata aparat penegak hukum kalau begini. Oleh karena itu kami mengecam tindakan anggota Polri yang arogan, intimidatif, dan mengarah pada penghinaan terhadap pengadilan, dan mendesak Kapolri dan Kapolda Jawa Timur untuk menghentikan tindakan pengamanan yang mengarah kepada penghinaan terhadap pengadilan, contempt of court, melalui sikap perilaku aparat yang mengganggu jalannya imparsialitas dan integritas jalannya persidangan melalui bentuk tindakan-tindakan intimidatif. Memberikan sanksi yang tegas terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Propam bagi anggota BRIMOB yang melakukan penghinaan terhadap pengadilan, contempt of court, pada saat berlangsungnya proses persidangan, serta melanjutkan pada proses penyidikan ketika terindikasi tindak pidana contempt of court. Jakarta 15 Februari 2023. Ini rilis resminya ya. Rilis resminya dari LBH itu. Aduh. Kasihan, mereka hanya anggota, yang salah komandannya yang memberi perintah masuk ruang sidang dengan berpakaian dinas. Komandan penegak hukum yang nggak tahu aturan hukum, mental komandannya yang sudah kacau, tidak tahu kode etik. Ya gimana lagi guys? Ya kan ini yang berkaitan kasusnya ya anggota mereka gitu. Kayaknya ini semua yang berkaitan dengan Pak Polisi ini, oknum polisi ini, perlu Pak Kamarudin Simanjuntak nih. Iya, biar jadi kayak Sambo semuanya ya. Pak Kamarudin nih, Jenderal Bintang 2 no kena. Sebenarnya mereka sebagai aparat negara, apalagi yang terlibat kasus, nggak bisa seperti ini. Korbannya rakyat pula, pengadilan, masa kayak gini aja nggak bisa ngatur sih? Iya, terus gitu minta damai gitu. Kesian korban. Hukum adalah miliknya titik-titik si. Tuh. Tandain yang teriaknya paling kenceng. Aduh. Ada contoh dari atas, saya jawab lain waktu. Hehe. Para pendampingnya juga ikutan senyum, tertawa kecil, tidak punya hati. Makanya ini tentang Kanjuruhan juga ya. Besok kalau ada tanding bola, aparat jangan jaga ya. Kasihan, kena salahin mulu. Bertindak apapun tetap salah. Lah, begitu. Yang salah ya salah Bapak. Gitu loh Bapak. Yang benar ya benar. Bangga membunuh, aku sangat kagum dengan mereka. Susah emang lawan lembaga yang penuh impunitas sama suka pamer kuasa. Kan? Ya begini dah. Ya Allah, polisi Indonesia diganti Satpam PC aja lah, jauh lebih ramah. Kayaknya begitu enak ya. Uang hasil jual sawah atau tanah orang tua, lu udah pada dibalikin belum? Nah lu tuh. Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat, vonis Sambo pelanggaran HAM. Iya gimana tuh? Iya. Semakin membenarkan 13-12, ya, kelihatan jelas sudah. Ya begini, bayangin lu masuk ke pengadilan. Kalau aparat mah bebas di negeri Indonesia, memalukan, sengaja dimobilisasi, gini amat sih. Ya, nggak mungkin kalau tanpa perintah itu, nggak mungkin kalau tanpa perintah kayaknya ya. Kan berseragam, mestinya dengan perintah. Indonesia darurat keadilan hukum, banget. Ya, gua ngalamin nih, nanti dah ya. Kita akan rilis itu apa yang kita alami tentang keadilan hukum, yang kita alami di Jember ini tentang keadilan hukum akan kita rilis, tapi sebentar lagi. Bubarin Hama, tuh penegak hukum yang nggak taat hukum, pembunuh diberi semangat. Ya Allah.
Itu kan juruan, kesian korbannya, jelas-jelas gas air mata begitu. Ya Allah, ya Allah. Nggak paham dah gue. Ini kalau rakyat, ya rakyat. Apa perlu Pak Kamarudin Simanjuntak sih ya? Itu yang bertanggung jawab atas kejadian Brimob hadir di persidangan dan membuat Rio adalah komandannya. Nggak mungkin Brimob bisa keluar kandang tanpa izin komandannya. Iyalah, pasti ada perintah. Nggak, gimana Brimob tanpa perintah? Mending nanti mah polisi militer yang turun untuk jaga persidangan. Nah, sepakat. Humas Polda Jatim, apa begini kelakuan anak buah kalian? Tidak menampakkan rasa hormat kepada proses pengadilan, intimidasi, dan bikin gaduh. Sangat memalukan. Nih, ya Allah, apa ya ini ya? Aparat hukum, tapi kelakuan norak banget. Memalukan anjir. Nah, tuh. Memalukan, iya. Ya Allah. Parah ini. Sampai sebegitunya. Pembunuh, pembantai rakyat, disemangati untuk apa coba? Gak paham gue. Mending kalau yang dibunuh tuh kelompok teroris Papua gitu, ya kan? Ini yang dibunuh, yang mati itu, yang mati 100 lebih. Yang tercatat 135 korban banyak itu. Itu rakyat sayang. Rakyat terus sidangnya disemangatin begini. Iya, makasih. Bubarkan seperti Linut 100. Mereka bisa berbahaya, intimidatif, dan memberi contoh buruk dalam penegakan hukum. Pak Mahfud MD, gimana ini Pak? Kelakuan mereka sudah di luar batas Pak Listio Sigit. Tolong tindak tegas semua anggota Anda yang terlibat membuat kegaduhan dan mengintimidasi proses di sidang tragedi Kanjuruhan. Iyalah Pak, tindak tegas dong. Aduh, mengamankan temannya, memberikan support pada temannya. Apa kabar Arema yang bersemboyan satu jiwa? Panpel, pengurus, supporter, sore-sore, where are you? Belahan jiwamu telah pergi, tapi kamu masih sibuk dengan home base-mu. Harusnya suaramu bisa menghilangkan suara mereka. Ya Aremanianya sendiri, begitu keadaannya, kesian guys. Aduh, ngapain jadi supporter? Sepertinya mereka nggak belajar dari kasus Sambo. Akibat terlalu patuh sama atasan, benar salah dikerjain, akhirnya anak buah ikut jadi korban, menanggung kesalahan atasan. Mereka harusnya logis, jadilah contoh patuh hukum, bukan sebaliknya. Iya, mestinya begitu. Bingung mau ngetak siapa? Ngetek siapa? Apa baiknya ngetek Tuhan aja biar dimusnahkan manusia-manusia nggak tahu malu itu. Ya Allah, mudah-mudahan ya Rob. Amin. Nih, aduh. Luar biasa ya, keadilan begitu sulit di negara ini. Berasa sia-sia bayar pajak lihat beginian. Sidang pakai supporter berseragam, dibiayai dari uang rakyat. Allahu Akbar. Dah, kalian komentar yang baik di bawah. Jadi kalau kesimpulan gue, begini amat sih Pak. Pak Listio Sigit tolong, Pak Mahfud MD tolong, itu rakyat Pak. Korbannya ini rakyat Pak, rakyat korban dan rakyat lihatlah ini. Terus gimana rakyat mau damai kalau begini? Nyari keadilan itu susah banget. Sampai ada nyikut. Itu gimana Brimob? Ya Allah. Guys, ini share deh ya. Ini share. Aduh, ya Allah, nggak paham dah gue. Udah ya guys, gitu aja dah. Ya kalian komentar yang baik di bawah. Udah nggak tahu mau komentar apa gue. Serius nggak tahu lagi ini keadilan sebegini amatnya gitu. Buat rakyat Indonesia, kesian banget rakyat Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin deh, Allah binasain deh orang-orang yang bikin rakyat Indonesia celaka, yang bikin rakyat Indonesia sengsara, yang bikin rakyat Indonesia sedih. Mudah-mudahan Allah hancurin mereka semuanya. Iya, maka mereka itu digaji dari pajak rakyat. Ya Allah. Mereka digaji dari pajak rakyat, sayang. Nggak minta macam-macam, rakyat ini tegakkan hukum seadil-adilnya, itu aja. Itu aja, tegakkan hukum seadil-adilnya. Gua sama Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Kapolri, Pak Mahfud MD. Ayolah Pak Jokowi lihat. Nah, tapi kalau Pak Jokowi nanti dijawab di lain waktu.
Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.